Jurnal Refleksi Mingguan Minggu kedua Modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak disampaikan oleh Semrat Pujianto SPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Magetan. Jurnal Refleksi Mingguan ini saya tulis menggunakan model DIL, Description, Examination, and Articulation of Learning. Baik, untuk mengawali jurnal refleksi mingguan ini, kita mulai dengan deskripsi kegiatan. Kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya lakukan minggu ini dimulai dengan presentasi kelompok kolaborasi membuat kerangka pembelajaran sesuai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kegiatan ini dilakukan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 mulai pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini dipandu oleh fasilitator Ibu Hermi Kuswidiarti secara daring dengan aplikasi Google Meet. Jumlah peserta adalah 10 orang dan tergabung dalam kelas 44. Saya sendiri tergabung dalam kelompok B yang berjumlah 5 orang dengan anggota Ibu Tri Budi Astuti sebagai ketua, Ibu Hermi Ningsih, Bapak Wahyudi, Bapak Prianto, dan saya sendiri sebagai anggota. Kegiatan presentasi kelompok ini sebenarnya melanjutkan kegiatan minggu sebelumnya, yakni kegiatan Vikon kolaborasi pada tanggal 22 Oktober 2021, juga dilakukan secara daring. Kegiatan presentasi berjalan lancar sampai akhir. Adapun kelompok kami mempresentasikan kerangka pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila gotong royong. Hasil kerja kelompok ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk video presentasi untuk diunggah di LMS sebagai tugas modul 1.1.5.2. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi terbimbing kerangka filosofis Merdeka Belajar modul 1.1a.6 yang dilaksanakan pada hari Selasa 26 Oktober 2021. Kegiatan ini dilakukan secara asinkron. Kegiatan ini dilakukan secara asinkron dengan tujuan peserta mampu merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pengalaman dan pengetahuan baru dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada tanggal 26 dan 27 Oktober, kegiatan modul 1.1.a.7, yakni demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk karya. Di sini, peserta diharuskan membuat karya dalam bentuk video, puisi, komik, lagu, poster, infografis, dan lain sebagainya sebagai bentuk kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun bentuk karya yang saya unggah adalah videografis dalam bentuk video yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Powtoon. Selanjutnya, pada hari Jumat 29 Oktober 2021, kegiatannya adalah konferensi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh perguruan taman siswa dan sekolah lain yang sudah menerapkan Merdeka Belajar. Kegiatan konferensi ini dilakukan secara daring mulai pukul 13.30 sampai 15.30 WIB dan dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi pleno lewat YouTube dengan pembicara utama Ki Priyodiwarso dari perguruan taman siswa, dan sesi selanjutnya adalah perjenjang pendidikan yang dilaksanakan lewat Zoom. Adapun jenjang SMA, pembicara utama adalah Bapak Budi Santosa dari Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Kegiatan minggu ini diakhiri dengan jurnal refleksi mingguan minggu kedua yang saya tulis dengan model DIL, Description, Examination, and Articulation of Learning, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021 pada hari Sabtu. Oke, selanjutnya saya lanjut ke analisis pengalaman atau examination. Jika dibandingkan dengan kegiatan minggu pertama, seperti yang saya sampaikan dalam jurnal refleksi mingguan, pada minggu pertama yang saya tulis dengan model 4F,
saya merasakan perkembangan pengalaman kegiatan yang lebih baik. Jika pada minggu pertama saya masih berusaha menyesuaikan diri dengan ritme kegiatan PGP, maka minggu kedua saya melaluinya dengan lebih tenang dan lebih lancar. Tidak ada kepanikan dan kekhawatiran seperti halnya pada minggu pertama. Jujur, saya sempat panik ketika pada kegiatan refleksi dan jurnal refleksi saya melihat banyak peserta lain yang membuat presentasi video dan bisa ditemukan bertebaran di situs YouTube. Padahal refleksi dan jurnal refleksi yang saya buat hanya berupa teks saja. Sehingga saya sempat bertanya ke sana kemari, yang benar yang mana? Akhirnya saya sadar bahwa kegiatan PGP ini menerapkan merdeka belajar. Refleksi dan jurnal refleksi bebas menggunakan format teks ataupun non-teks. Semua benar, tidak ada yang salah. Yang penting adalah isinya sesuai dengan maksud dan tujuan tugas. Dan itulah sampai saat ini yang saya pegangi. Kemudian, pelajaran yang bisa diambil dan rencana ke depan atau articulation of learning. Hal yang saya bisa pelajari dalam refleksi minggu kedua ini adalah bahwa seseorang pembelajar haruslah terus bergerak dan berkembang ke arah yang lebih baik. Kelemahan dan kekurangan mulanya adalah hal yang wajar. Namun, kita harus belajar untuk evaluasi diri dan melakukan perbaikan ke depannya. Kita harus sadar diri akan adanya hal-hal baru dan berusaha untuk menyesuaikan diri agar kita tidak ketinggalan. Tugas-tugas refleksi, jurnal, dan lain-lain sebagainya banyak calon guru penggerak yang mengerjakannya dalam bentuk video, animasi, lagu, dan lain-lain bukanlah hal yang salah. Program pendidikan penggerak menerapkan merdeka belajar. Artinya, peserta bebas mengekspresikan dan mengkontekstualisasi pemahamannya. Ke depan, saya akan berusaha belajar untuk mengekspresikan pemahaman saya dalam bentuk video, presentasi, puisi, dan lain sebagainya sebagai bentuk pengembangan diri. Semoga minggu-minggu ke depan saya bisa lalui dengan lebih baik. Salam dan bahagia.